Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat menguatkan dan menjadi dasar bagi kita dalam menjalani aktivitas di pagi hari, siang, sampai malam. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Hanya oleh anugerah-Mu saja ya Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam kami beristirahat. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat dan boleh mengubah hidup kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri topik penyertaan Tuhan tidak berubah. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Musa mati itu bukan akhir segala-galanya. Tidak menjadikan rencana Allah menjadi gagal sehingga bangsa Israel tidak kesampaian untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tidak bergantung dengan siapapun. Dan Tuhan juga tidak bergantung dengan apapun dalam melaksanakan kehendaknya. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dan itu terbukti setelah Musa mati, Allah tetap pada rencananya membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Oleh karena itu, jangan pernah kita sombong jika Tuhan memakai kita untuk menjalankan rencananya. Sebab jika kita dipakainya, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Allah telah menetapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Sebab Allah berjanji mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk membawanya ke tanah perjanjian. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagi Yosua, memimpin bangsa Israel bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab mereka adalah bangsa yang besar, bangsa tegar tengkuk, dan sangat mungkin Yosua nantinya akan dibanding-bandingkan kepemimpinannya dengan Musa. Dan jika kita perhatikan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5 seperti yang kita baca tadi, ada janji Tuhan yang dikatakan kepada Yosua yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan seperti ini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua dan Musa adalah dua pribadi yang berbeda, memimpin di generasi yang berbeda, dan memiliki tantangan yang berbeda pula. Namun demikian Tuhan berjanji menyertai Yosua seperti menyertai Musa. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Allah setia yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan umatnya. Demikian juga Tuhan atas hidup kita. Meskipun saat ini kita berada di tahun 2025, mungkin akan memiliki tantangan dan pergumulan yang berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2024. Tapi firman Tuhan pastikan bahwa penyertaannya atas hidup kita tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kebaikannya itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya dan kesetiaannya selalu ada dalam kehidupan kita. Jika kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Tidak ada alasan bagi Allah menghentikan kasih-Nya dalam hidup kita. Apapun kondisi kita saat ini, kasih setia Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan gentar dengan segala peristiwa yang mungkin aja terjadi di dalam hidup kita. Tetap percaya bahwa penyertaan-Nya selalu ada di dalam kehidupan kita. Meski kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Meski kita tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang mungkin kita alami. Tapi kita harus pastikan bahwasanya penyertaan Tuhan adalah sebuah kepastian. Dan biarlah itu kita pegang di dalam kita menjalani hidup yang tidak mudah. Tapi harus kita pastikan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di mana ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam situasi dan kondisi apapun, kami percaya dan yakin ya Tuhan, kasih-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu itu yang menguatkan kami, kasih-Mu itu yang meneguhkan kami, dan kasih-Mu itu Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa melewati hal-hal tersulit di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.